Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdan Syakuran Alawi, PJKR 1E, dengan nomor NPM 2010631070131. Akan menjelaskan mengenai materi artrologi. Artrologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu artron yang berarti sendi dan logos yang berarti ilmu, dan bahasa Latin artikel yang berarti pula sendi atau biasa disebut dengan articulati. Jadi artrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi. Sendi adalah hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka atau bisa disebut tulang. Fungsi sendi secara fungsional, yang pertama sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak, contohnya rahang dengan gigi. Kedua, amfiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit, contohnya jari kaki. Yang ketiga, diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas, contohnya lengan. Jenis-jenis sendi. Yang pertama, sendi fibrosa merupakan persendian di mana permukaan tulang yang bersendi di hubungan selapis jaringan fibrosa, jadi kemungkinan gerakannya sangat sedikit. Dan fibrosis ini terbagi tiga, yaitu pertama sutura, yang kedua sindesmosis, yang ketiga gomposis. 2. Tulang rawan. Sendi tulang rawan terbagi menjadi dua, yaitu synchondrosis dan symphysis. Yang tiga, sendi sinovial. Terdapat suatu rongga di antara dua tulang. Rongga ini disebut rongga sinovia. Permukaan tulang yang bersendi diselimuti oleh selapis tulang rawan hialin. Pada rongga sinovia terdapat cairan yang mengandung asam hyaluronat yang dihasilkan oleh membran sinovia. Macam-macam sendi. Yang pertama, sendi peluru atau bisa disebut endartrosis. Persendian yang memungkinkan pergerakan ke segala arah, contohnya hubungan tulang lengan atas dan tulang gelang pinggul. Sendi engsel yang kedua, ginglumus. Persendian yang memungkinkan gerakan satu arah, contohnya sendi pada lutut dan siku. Yang ketiga, sendi putar atau trochoidea. Persendian yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi, contohnya hubungan tulang tengkorak dengan tulang belakang atas. Yang empat, sendi pelana atau selaris. Kedua ujung tulang membentuk seperti pelana, contohnya sendi pada tulang ibu jari dengan telapak tangan. Yang kelima, sendi elips atau bisa disebut ellipsoidea. Kedua ujung tulang berbentuk oval, contohnya pergelangan tangan. Yang keenam, sendi geser. Berupa pergeseran pada tulang, contohnya gerakan pada sendi-sendi di antara tulang-tulang carpalia dan tarsalia. Berikutnya, gerakan-gerakan pada sendi. Yang pertama, bergeser. Berupa pergeseran antara tulang, contohnya gerakan pada sendi di antara tulang-tulang carpalia dan tarsalia terdapat pada sendi geser. Yang kedua, ekstensi. Berupa gerakan pelurusan sendi. Terjadi pada sendi engsel, contohnya ekstensi sendi lutut. Yang ketiga, fleksi. Berupa gerakan pembengkokan sendi. Terjadi pada sendi engsel, contohnya fleksi sendi jari-jari. Yang keempat, abduksi. Berupa gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Terjadi pada sendi peluru, contohnya mengangkat lengan ke samping. Yang kelima, adduksi. Gerakan yang mendekati sumbu tubuh. Gerakan ini berlawanan dengan gerakan abduksi. Yang keenam, rotasi. Berupa gerakan berputar terjadi pada sendi putar, misalnya gerakan ketika menggelengkan kepala. Yang ketujuh, sirkumduksi. Gerakan di mana ujung distal satu tulang membentuk satu lingkaran, sedangkan ujung proksimalnya tetap. Terjadi pada sendi peluru, contohnya gerakan memutar lengan satu lingkaran mengitari bahu. Yang kedelapan, pronari. Gerakan memutar lengan bawah untuk membalikan telapak tangan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah bila lengan bawah ditaruh di atas meja. 9. Supinasi. Gerakan yang berlawan dengan pronasi. 10. Protraksi. Gerakan mendorong manibula keluar. Dan yang terakhir, retraksi, yaitu gerakan manibula ke dalam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.